Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras kaisam, masya Allah kaisam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini banyak ya yang masih jadi tahanan luar. Ini masih kasus money laundry, banyak sekali yang di cekal-cekal bandara ya. Bahkan mereka itu menangis setelah mereka menyesal bahwa mereka itu dibawa polisi. Aduh, beribu-ribu banyak kayak Tisam itu mengedukasi teman-teman kita, tapi rasanya omongan penjahat, omongan orang yang menjerumuskan kita itu lebih gampang ya. Ya walaupun kayak Sam tahu ya cuy, kalian lagi butuh dana, lagi butuh uang, lagi butuh tambahan gitu. Tapi ketakutan-ketakutan, keyakinan kita kepada Allah bahwa rezeki kita itu sempit yo, jadi ya kayak gini endingnya gitu. Jadi buat kalian yang belum terjerumus, Kaisa mohon simak video ini sebagai pembelajaran kita dan bayangkan jika posisinya ini terjadi dengan kalian. Oke cuy, saat mbak ini mau melakukan one man notice dengan majikannya, dia ini dalam keadaan yang kerjaan yang sudah tidak nyaman dengan majikan, berdebat supaya mendapatkan tiket pesawat. Dia ini berjuang ya cuy, majikannya itu moyokin, nggak mau dan lain-lain. Pada akhirnya mbaknya ini berani ya untuk memperjuangkan tiket pesawat saat dia sudah melakukan one man notice sebelumnya ya. Nah kayak Tisam, kalau misalkan kita notice terus majikan kita nggak menerima notice kita, apa yang dilakukan? Ya kirim ke imigrasi kalau misalkan memang kamu sudah mantap untuk keluar. Saat dikirim ke imigrasi, kalau misalkan kita ngasih ke majikan, majikan nyobek ya surat notisnya. Ya step kedua ya kita kirim ke imigrasi. Setelah kirim ke imigrasi, buktinya kita kasihkan ke majikan kalau saya sudah melakukan one man notice langsung ke imigrasi. Itu otomatis majikan mau nggak mau ya harus mengeluarkan kita. Karena pemutusan kontrak itu dari majikan sama kita boleh ya cuy. Tapi kalian juga sebelum melakukan one man notice kalian harus tahu konsekuensinya. Dimana saat kalian mencari majikan baru otomatis kamu harus tunggu visa di luar Hong Kong ya. Saat itu sudah dilakukan pemutusan kontrak melalui imigrasi cuy. Jadi mau nggak mau nih 1 minggu nih mau keluar lagi, si pekerja migran ini debat sama majikannya. Pokoknya saya nggak mau majikan, saya harus keluar di tanggal itu. Karena akhirnya ngerengekan teman kita ini ya cuy ya. Akhirnya si majikan ini membelikan tiket pesawat cuy. Nah tiba penerbangan mbaknya untuk pulang ke Indonesia. Memang mbaknya ini mau rest dulu di Indonesia gitu, nggak mau cari majikan dulu ya cuy ya. Karena dia kena mental pengakuannya. Ya umurnya sih ya udah di atas 40 ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini lenggang kangkung ya cuy ya, melakukan penerbangan pulang ke Indonesia. Sesampainya bandara, check in, lolos. Begitu masuk nih pemeriksaan imigrasi awal, lolos. Pemeriksaan imigrasi kedua lolos. Dan yang ketiga, ini mbaknya kalau misalkan ada laporan di mana mbaknya ini menipu keuangan orang lokal sebesar 100.000 Hong Kong dolar. Wow. Jadi akhirnya saat imigrasi ketiga, mbaknya ini langsung disuruh menunggu dan datanglah polisi di situ cuy. Mbaknya langsung digiring, kamu ikut saya, ikut saya. Nah kopernya yang tadi di check in katanya sih diturunkan ya cuy ya. Ya mungkin atas imigrasi konfirmasi dengan maskapainya ya cuy ya. Akhirnya kopernya diturunkan. Begitu si Cece ini digiringlah ke suatu ruangan di mana dia ini udah nangis dulu. Apa pak salah saya pak? Apa pak salah saya? Orang saya kayak Tisam, waduh anginnya gede cuy. Orang saya kayak Tisam gak ngerti apa-apa. Saya katanya nipu uang orang Hong Kong 100.000 Hong Kong dolar. Gimana kayak Tisam ini? Akhirnya si mbaknya ini, kamu waktu itu pernah punya HSBC katanya. Saya ingat kayak Tisam, HSBC itu saya itu ditaruh di teman saya, katanya sih mau untuk transfer pacarnya cuy. Tapi percaya nggak sih? Mungkin nggak sih mbaknya itu ngejualin ATM ya kan? Kadang kita ini kalau udah ketangkep ini bohong gitu kan. Udah tinggal akui aja apa adanya. Udah ketangkep kok. Aliran dananya ngalir kok ke nama kita. Ya kan akhirnya dari situ polisi ini gagal ya, jadi dicekal ya, nggak bisa melakukan penerbangan. Akhirnya si pekerja migran ini dibawalah ke apa namanya ke polisi Kai Tak. Nah di sana pelaporannya cuy. Saat dia dibawa ke polisi Kai Tak cuy, ini si apa namanya agensinya, ini kan ditelepon ya. Kata polisinya kamu kan sudah pemutusan kontrak.
Kamu telepon agenmu katanya. Akhirnya agennya ya cuy ya, ditelepon akhirnya dijaminkan. Setelah melakukan proses record, itu kan biasanya kalau money laundry itu dicekin ya cuy ya. Semua nih daleman kita nih dibuka cuy. Karena apa? Karena polisi itu SOP-nya seperti itu kalau kita money laundry itu. Dikiranya kita adalah bagian dari penjahat itu ya cuy. Ditelanjangin ya cuy ya. Dilihat, dicek, direkord ya kan. Ya nggak tahu apa-apa ya. Mbaknya ini nangis saja bisanya di kantor polisi. Akhirnya dibawalah ke agensinya ya cuy ya. Dijaminkan waktu itu 1.000 Hong Kong dollar. Udah kita mau pulang, mau penerbangan, niat rest, udah debat dulu sama majikan, notis ya kan. Akhirnya kita jadi tahanan luar. Kak Isam saya nggak punya uang, Kak Isam nggak punya jajan, Kak Isam gimana? Sedangkan laporan saya masih lama, masih di bulan depannya. Kak Isam saya harus gimana? Ini kasus money laundry ini nggak berhenti-berhentinya ya cuy ya. Teman kita ini nggak kapok-kapok. Kalau udah dicekal aja, apa namanya nangis-nangis. Itu adalah pencekalan di bandara Hong Kong yang mau melakukan perjalanan ke Indonesia. Terus kasus kedua, mbaknya ini baru kemarin diajak sama majikannya itu untuk loihang ke China. Ya ke China ya cuy ya. Saat loihang ke China otomatis mbaknya pengajuan visa Cina. Visa Cinanya turun-turun. Jadi mbaknya ini jaga bobo ya cuy ya, dimana majikannya ini mungkin akan paisang ya, akan sembayang biasanya kan mudik ya ke Cina. Jadi mbaknya ini dibikinkan visa Cina, udah visa Cina itu kan majikan yang ngurusnya susah ya cuy ya. Setelah turun mendapatkan 15 hari itu visa Cinanya. Akhirnya si mbaknya ini dengan majikannya itu pergilah ke Cina setelah melewati imigrasi. Di situ kan kalau kita ke Cina itu kan barang-barang kita pun dicek ya cuy ya oleh imigrasi itu. Baru kitanya masuk ke visitor orangnya. Nah saat di situ si Cece ini dicekal cuy oleh imigrasi yang akan memasuki Cina itu. Cece-nya nggak boleh. Katanya di situ ada laporan 2 penipuan yang dilakukan oleh Cece-nya. Aliran dananya ini 100.000 Hong Kong dolar dan 75.000 Hong Kong dolar. Akhirnya Cece ini tidak bisa masuk untuk melintasi Cina. Kasihan ya. Majikannya udah berharap gitu sama Cece-nya. Akhirnya dicekal cuy di situ. Terus dibawalah ke salah satu ruangan. Di situ majikannya itu teleponin terus, panik ya. Iyalah orang tadinya mau paisang gitu kan, sembayangan gitu kan, gara-gara kita keteledoran kita gitu. Jadi akhirnya kita ini dicekal di situ. Terus pelaporannya ini adalah di polisi Yuen Long. Jadi saat dia ada di imigrasi yang mau jutking ke Cina ya cuy ya. Akhirnya polisi ini membawa mbaknya itu ke Yuen Long. Aduh anginnya gede banget. Maaf ya cuy. Sebelum ke Yuen Long, polisi ini mengeluarkan surat penggeledahan barang bukti di mana surat ini dilaporkan ke majikannya untuk meminta izin penggeledahan rumahnya. Katanya, Cece, bentar ya cuy, anginnya gede. Cece, kita mau menggeledah kamar kamu katanya. Kita harus melakukan SOP untuk menemukan barang bukti. Ya kayak disam barang bukti apa, orang saya nggak merasa nipu katanya. Akhirnya pada waktu itu sih mbaknya ini dibawalah ke rumah majikannya atas izin majikannya ya cuy ya. Di situ ada majikan yang ditinggal satu ya cuy ya untuk ngurus si Cece-nya ini. Ruwet aja si Cece-nya ini ya. Sampai pada akhirnya digeledahlah rumahnya dan lain-lainnya tidak ada. Kemudian dibawa lagi oleh si ID ini ke Yuen Long. Saat di Yuen Long, mbaknya ini diinterogasi. Kamu dijual ke siapa? Hang Sengnya katanya. Itu kan aliran dananya melalui Hang Seng. Saya ingat kayak Tisam. Saya waktu itu dijual ke sindikatnya Leng Loi. Pada waktu itu ya saya nggak tahu kalau misalnya itu dialirin dana segini. Sebenarnya nggak tahu apa pura-pura nggak tahu sih. Ya kan udah gencar money laundry masih aja kalian itu coba-coba gitu kan. Beruntung ditawar-tawarin aman pala lu. Ini dicekal nih. Imigrasi loh. Cece loh. Ini adalah target empuk karena apa? Karena SDM kita ini gampang diiming-imingi duit. Rai duit. Sampai pada akhirnya mbaknya ini tidak diizinkan tinggal di rumah majikannya karena majikannya itu masih ada di Cina sehingga dititipkan ke agensi. Agensi nggak mau nolong. Yalah agensi kan sibuk coy. Ini kan ibaratnya kesalahan kita sendiri. Dan laporannya ini termasuknya lama di bulan 12. Kayak Tisam apa yang harus saya lakukan? Ya tunggu majikan kamu loh. Kalau kamu di interminate ya baru nanti kita minta close case sama polisi ya. Walaupun kita ujung-ujungnya di blacklist dari Hong Kong. Oke, 2 kasus pencekalan yang kayak Tisam bagi ke kalian. Bisa nggak kalian itu mengambil sisi positifnya? Bahwa jangan main-main dengan kartu bank di mana aliran dananya itu udah pasti banget cuy.
ada ya cuy ya, di sini tuh penipuan tuh banyak cuy. Biasanya penipuan properti, penjualan barang-barang ya. Jangan sampai rekening kamu malah dialirin penjualan narkoboy. Ya, ini yang ditakuti oleh kita semuanya. Sel Prodeo-nya seumur hidup loh narkoboy cuy. Walaupun duitnya ngalir ke kita gitu kan. Aduh. Ini mama udah pinter belum sih yang namanya money laundry, kalian tahu nggak sih? Money laundry itu pencucian uang ya cuy ya. Jadi pencucian uang dari hasil kejahatan ini dicuci lagi di rekening ini, dipindahkan lagi ke rekening ini, dipindahkan lagi ke rekening ini. Jadi dipindah-pindahkan uang itu sehingga polisi ini susah untuk mencari, diselusurinya. Makanya kenapa kasus money laundry itu investigasinya itu lama sampai setahunan, ya kan? Jadi kalau misalkan ada yang bertanya Kak Isam, saya laporan ke polisi itu sampai berapa kali? Kalau kalian masih dipertahankan majikan, biasanya tembus sampai di depan hakim itu prosesnya 1 tahun ya cuy ya. 1 tahun laporan, selesai pemberkasan kamu di depan hakim mengaku kalau kamu salah. Sel Prodeo biasanya 2 bulan, keluar kalau majikan masih mau ya kalau kamu masih bisa bekerja. Kalau majikan sudah tidak mau ya di end lah visa kita. Kita pulang ke Indonesia dengan deportasi dan rekor blacklist. Ini banyak ya cuy ya terjadi. Banyak. Targetnya siapa teman-teman kita yang mau diiming-imingi uang 2.000 sampai 2.500. Report aja, penjahatnya masih berkeliaran termasuk Dewi, Lengloy, semuanya sudah tertangkap sebenarnya. Tapi mereka masih beruntung, masih diberikan izin berkeliaran di Hong Kong sampai masa persidangannya ya cuy ya. Karena ada yang menjamin di sini. Tetap aja mereka juga masih wajib lapor karena mereka juga masih tahanan luar. Sampai nanti menuju persidangan. Kalau pemberkasan mereka ini sudah selesai, baru di situ ketok hakim palu berapa tahun setelah menempuh Sel Prodeo. Kalau misalkan posisinya kayak Lengloy yang sudah tidak punya majikan, ya itu pasti dideportasi. Tapi kalau posisinya kayak Dewi yang masih punya majikan dan majikannya masih mau, ya masih selamat dia. Ya, yang jahat makin jahat, kita yang bodoh makin dibodohi. Ya, untuk itu ambil pembelajarannya cuy, jangan mau kita menjadi kaki tangan mereka. Dan stop dan katakan bagi mereka yang masih mengiming-imingi, aman kok jual akun dan lain-lain. Gak usah hiraukan ya. Buat anak-anak luaran yang mau jadi kaki tangan nih sindikat-sindikat kayak gini, mencari mbak-mbak yang masih lugu, polos, tap and go, Moxbank dan lain-lainnya, sampai apal ya kalian nonton kayak Tisam ya, pintar, bagus. Yang masih mau diiming-imingi $800, siap-siap aja kalian akan ada di masa pencekalan seperti ini. Mau? Pertanyaannya mau apa enggak? Kalau mau silakan jual ATM kalian, yang nggak mau ikut kayak Tisam bener aja ya. Aduh. Nah itu ya cuy ya. Nah kayak Tisam gimana kalau posisinya di-terminate terus, kita ini kan kita di sini nggak punya kerja kayak Sam, makan juga numpang sama agent juga wurung-wurungan kayak sama kita kayak Sam. Apa yang harus dilakukan? Kalian kan punya nomor teleponnya CID-nya ya. Kamu ngomong sama CID-nya, Pak, saya mau close cash bisa nggak Pak? Saya mau pulang aja, majikan saya sudah tidak mempekerjakan, saya nggak punya uang Pak, mohon. Biasanya kebijakan polisi itu akan meng-close cash ya. Kalau misalkan aliran dananya itu tidak menjurus ke narkoboy dan lain-lain gitu kan, yang uangnya sedikit, biasanya polisi itu memberikan kebijakan, oke Cece kamu boleh pulang tapi kamu nggak bisa balik lagi ya ke Hong Kong. Itu berarti masa blacklist ya cuy ya. Nggak apa-apa, lebih baik. Jadi artinya kita pulang dengan tiket pesawat yang majikan beli atau kita modal beli tiket sendiri. Kayak kasus yang pertama itu kan sudah di check in ya, tiket pesawat dari majikannya otomatis itu hangus. Yang harus dilakukan adalah mbaknya memberikan tiket pesawat sendiri kalau mau pulang. Ini kan dalih-dalih kita mendapat 2.500, kerugian yang kita tanggung ini lebih dari uang itu. Jadi jangan mau kalian dibodohi ya. Masya Allah, mungkin itu sharing 2 pencekalan teman kita yang di bandara ya. Semoga kita dijauhi dari semua ini. Sehat-sehat ya buat semuanya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.